Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang larutan penyangga atau buffer, atau disebut juga dengan dapur. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. pH larutan praktis tidak berubah meski sedikit ditambahkan asam ataupun basa atau diencerkan. Jadi misalnya ada suatu larutan, tadinya awalnya pH-nya adalah 5. Ketika diencerkan tidak begitu berubah, misalnya hanya berubah menjadi 4,9, ditambahkan asam berubah menjadi 4,9 juga. Ketika ditambahkan basa hanya berubah menjadi 5,1. Nah, itu disebut sebagai larutan penyangga. Jadi tidak berubah secara praktis. Nah, apa itu komponennya larutan penyangga? Yang pertama, larutan penyangga itu ada dua. Ada penyangga asam. Yang pertama, komponennya asam lemah dengan basa konjugasinya. Biasanya basa konjugasinya ini dalam bentuk garam. Kalau di sini contohnya CH3COH ditambah dengan CH3CO-. Biasanya di sini nanti CH3CO-nya dalam bentuk CH3COOK atau COONA. Nah, dalam bentuk garam. Nah, yang kedua adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, di sini NH3 dengan NH4+. Biasanya dalam bentuk NH4Cl dan lain sebagainya. Ini juga dalam bentuk garam. Selanjutnya, bagaimana cara kerja larutan penyangga tersebut sehingga dia bisa dikatakan tidak berubah pH-nya. Jadi ketika larutan penyangga ditambahkan asam, H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan komponen basanya. Contohnya di sini ada CH3COH dan ini basa konjugasinya CH3CO-. Ketika ditambahkan dengan asam ditambah H+, maka H+-nya akan mencari temannya nih, akan bereaksi dengan CH3CO-nya membentuk CH3COH. Nah, selanjutnya jika ditambahkan dengan basa atau OH- akan bereaksi dengan asamnya, dengan senyawa asamnya. Siapa asamnya? Di sini CH3COH. Maka ketika ditambahkan dengan OH-, dia akan bereaksi dengan CH3COH menjadi CH3CO-. Inilah yang menyebabkan larutan penyangga itu secara praktis tidak berubah pH-nya. Nah, bagaimana dengan pH larutan penyangga? Ini adalah rumus untuk perhitungan konsentrasi H+ untuk larutan penyangga. Jika larutan penyangga tersebut adalah larutan penyangga asam, maka konsentrasi H+-nya adalah Ka dikali dengan A. A di sini adalah mol dari asamnya, asam lemah berarti ya, dan G di sini adalah mol basa konjugatnya yang dalam bentuk garam, atau lebih mudahnya gini aja, Ka asam per garam. Nah, itu lebih mudah menghafalnya. Dan bagaimana jika bentuk penyangganya adalah penyangga basa? Maka kita cari dulu konsentrasi OH-nya melalui rumus Kb per B per garamnya atau asam konjugatnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dalam pembahasan soal ya, biar lebih paham. Nah, ini adalah pembuatan larutan penyangga. Yang pertama, penyangga asam. Nah, ini juga banyak soal-soal biasanya tentang pembuatan larutan penyangga. Yang pertama, penyangga asam. Penyangga asam bisa dibuat dengan dua cara. Yang pertama, asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa basa konjugasinya biasanya ditambahkan dalam bentuk garam. Maka di sini CH3COH ditambah dengan garam CH3COONA. Nah, yang kedua, dengan cara menambahkan basa kuat dengan asam lemah secara berlebih. Apa maksudnya berlebih? Jumlah molnya lebih banyak. Contohnya di sini ada NaOH. Jumlah molnya 1 mol ditambahkan dengan CH3COH yang ditambahkan sebanyak 3 mol. Maka bisa terbentuk larutan penyangga asam.
Yang kedua adalah larutan penyangga basa. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita bisa menambahkan basa lemah dengan asam konjugasinya dalam bentuk garamnya. Ini N4Cl adalah garamnya. Dan yang kedua, asam kuat ditambah dengan basa lemah secara berlebih. Contohnya ada HCl ditambah dengan NH3. Dengan perbandingan molnya, basa lemah lebih banyak. Nah, ternyata di dalam tubuh kita juga terdapat larutan penyangga agar tubuh kita tetap memiliki pH yang stabil. Di dalam darah terdapat larutan penyangga H2CO3 dengan basa konjugasinya HCO3- dan dalam cairan intrasel adalah H2PO4- dengan HPO4 2-. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Langsung saja soal yang pertama. Perhatikan data uji pH beberapa larutan. PQRST larutannya ada pH awalnya untuk P3, Q5, R8 dan S9 dan T10. pH setelah penambahan sedikit asam dan sedikit basa di situ diketahui. Larutan yang merupakan larutan penyangga adalah, tadi dalam definisinya ya, larutan penyangga adalah larutan yang tidak berubah, praktis tidak berubah pH-nya. Maka kita cari yang kira-kira tidak berubah pH-nya. Untuk P, dari 3 berubah menjadi 1, berarti bukan larutan penyangga, dia tidak bisa menstabilkan pH. Nah, untuk yang Q ini, darinya 5 pH awalnya, setelah ditambahkan asam berubah menjadi 4,9. Tidak terlalu jauh, dan ketika ditambahkan basa dia juga berubahnya hanya 0,1. Maka Q termasuk ke dalam larutan penyangga. Kita cari lagi yang R. Nah, yang R juga merupakan larutan penyangga karena dengan pH awal 8, ketika ditambahkan asam berubah menjadi 7,9 dan ketika ditambahkan basa menjadi 8,1. Jadi jawabannya adalah Q dan R. Selanjutnya ke soal nomor 2. Beberapa campuran di situ disebutkan ada 5 campuran. Campuran yang membentuk penyangga yang bersifat asam. Nah, untuk pilihan yang pertama, campuran yang pertama di sini HCl dengan NaOH. Jika asam kuat dengan basa kuat, dia campurannya bukan termasuk ke dalam larutan penyangga. Selanjutnya, yang kedua ada CH3COH dicampur dengan CH3COH juga. Asam lemah dengan asam lemah, bukan. Kalau larutan penyangga asam berarti asam lemah dengan basa konjugasinya. Yang ketiga, H2CO3. Nah, ini asam lemah. Dicampurkan dengan NaOH. Ini basa kuat. Jika dicampurkan dengan basa kuat, asam lemahnya harus berlebih jumlah molnya. Di sini molnya sama. 100 dikali 0,1 jadi 10 milimol dan NaOH-nya juga 10 milimol. Berarti yang nomor 3 juga bukan. Selanjutnya nomor 4, 100 ml CH3COH dengan 30 ml NaOH. Nah, ini asam lemah, molnya adalah 10 milimol, 30 ml NaOH 0,1 molar. Ini adalah jumlah molnya 3 milimol. Jadi jawabannya adalah yang 4. Karena di sini asam lemah dicampur dengan NaOH, asam lemahnya yang berlebih. Kalau untuk yang 5, ini bisa juga membentuk larutan penyangga, tapi sifatnya bukan yang bersifat asam, namun yang bersifat basa. Karena di sini adalah NH4OH merupakan basa lemah berlebih sebanyak 10 milimol dicampur dengan 5 milimol HCl. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan data percobaan berikut. Di situ ada pH awal, pH ketika ditambah sedikit asam, ditambah sedikit basa, dan ditambah sedikit air. Dari data tersebut yang merupakan larutan penyangga adalah, nah, kita seperti nomor 1 tadi, kita cari yang pH-nya tidak berubah secara drastis. Yang larutan 1 itu bukan larutan penyangga, karena dari 4 berubah menjadi 2, itu cukup jauh berubahnya.
Yang larutan 2 juga bukan, yang larutan 3 juga bukan. Nah, ini larutan 4 adalah larutan penyangga. Dengan pH awal 8 ditambah sedikit asam hanya berubah menjadi 7,8 ditambah basa 8,1 dan ketika diencerkan 7,6. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini Selanjutnya ini ya, 50 ml KOH 0,5 molar dicampur dengan 150 ml CH3COH 0,5 molar. Maka pH campuran yang terjadi adalah, karena rumus konsentrasi H+ untuk larutan penyangga adalah Ka dikali mol asam per mol basa konjugatnya atau massa garamnya, mol garamnya. Kita cari dulu mol garamnya berapa yang terbentuk. Maka kita reaksikan dulu KOH ditambah CH3COH bentuk CH3COK. Nah, ini kita cari mol CH3COK-nya ditambah H2O. KOH-nya 50, molnya 50 dikali 0,5. 50 kali 0,5 itu adalah 25 milimol. Tulis 25 dan CH3COH-nya 150 kali 0,5 ini adalah 75 milimol. 75. Maka yang bereaksinya, karena ini yang sedikit 25, ini juga yang bereaksi 25, maka yang terbentuk 25 milimolnya. Maka sisanya di sini 75 dikurangi 25 50 dan terbentuk 25 milimol. Yang kita masukkan ke dalam rumus itu adalah nilai yang ini. Ka asam per garamnya. K-nya 10 pangkat min 6. Tolong jangan berisik kan. 50 per 25 sama dengan ini 2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya adalah 6 min log 2. Selanjutnya, pH larutan yang mengandung 6 gram CH3COH dengan MR-nya 60 dan mol CH3COO-Na-nya adalah 0,1 mol adalah konsentrasi H+ adalah Ka dikali asam per garamnya. Kita cari dulu mol asamnya. Mol asam sama dengan massa per mr. 6 per 60 adalah 10 pangkat min 1. Ka-nya nilainya di situ 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 per garamnya 10 pangkat min 1. Ini 1, jadi 10 pangkat min 5. Maka pH-nya adalah min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10 pangkat min 5 adalah 5.